Oke guys, selamat sore. Ini kebetulan sudah sore di Bali nih. Bensin saya juga sudah mau habis nih. Ini kebetulan saya ada di daerah Kedungu. Nah, ini mau jalan-jalan ke Denpasar. Setelah tadi sempat mampir ke Villa Vedas. Suasana di sini masih terbilang sepi guys. Jadi banyak hamparan yang menghijau alias masih asri. Tidak tahu nih dalam beberapa tahun apa masih seperti ini atau malah sudah berubah, yang tadinya sawah berubah menjadi beton. Itu kembali kepada perkembangan ekonomi ataupun bisnis yang ada di wilayah ini. Nah, tempatnya lumayan jauh dari kota Denpasar, cuma tidak teramat jauh. Jadi kalau kita tinggal di Denpasar, mau umpamanya di sini ada diskotik atau tempat hiburan, mau main ke sini sepertinya masih mudah untuk dikunjungi, begitu maksud saya guys. Ini kebetulan hari ini situasi rada-rada mendung. Jadi suasana di sini lumayan buat bersantai, kayaknya enak juga di sini. Tetapi karena kita harus berjuang mencari sesuap nasi, ya kita harus kembali ke Denpasar. Jadi nggak perlu berlama-lama di daerah ini karena tidak ada sesuatu yang akan menjamin kita untuk bisa makan, begitu. Nah, ini umpamanya kalau ini kan kita akan ketemu dengan pertigaan. Nah, kalau lurus itu dari Kedungu ini itu akan menuju wilayah Kabupaten Tabanan. Ini juga termasuk Kabupaten Tabanan guys. Tapi kalau kita lurus itu akan mengarah ke wilayah Kota Tabanan. Namun karena saya akan menuju Denpasar, jadi kita akan berbelok ke kanan, begitu. Nanti kita akan melintasi jalur jalan Tanah Lot. Setelahnya itu kita akan menuju jalur Jalan Raya Canggu, begitu. Jadi kita akan melewati jalur pesisir pantai. Mungkin ini masuknya jalur pantai selatan guys. Ini kalau saya mengingat-ingat, dulu saya pernah lewat jalur ini, cuma situasinya masih sangat sepi guys, masih sangat tidak seperti sekarang yang mana perubahan di sini sudah lumayan
ya walaupun lambat cuma lumayan berbeda dengan waktu dulu. Namun kalau di sini di malam hari rasanya masih jalannya masih sepi guys. Kalau saya disuruh lika-liku ke sini kayaknya pasti bingung guys. Sekarang aja saya masih meraba-raba mana jalur yang saya lewat. Oh, ini berarti saya ke kiri. Karena sudah puluhan tahun tidak pernah lewat ke sini. Itu pun kalau dulu lewatnya sesekali doang guys. Makanya rada-rada bingung saya. Harus pelan-pelan biar tidak nyasar. Untungnya kita masih tinggal di Bali, paling tidak andai kata nyasar juga kita sudah tahu karakter pulau kita sendiri, jadi lebih aman dan nyaman saya kira begitu. Ini kayaknya tadi saya lurus loh. Kan tadi saya melewati jalur rusak. Oh ya, ini dah benar. Kalau itu kayaknya itu mengarah ke Kota Tabanan. Ini dah jalur yang dilewati tadi nih. Nah, kemungkinan ini karena perkembangan pariwisata di sini belum maksimal, makanya jalan di sini belum diperbaiki secara maksimal. Namun besok kalau sudah perkembangannya sangat pesat, yakin saya ini pasti bakalan berubah total. Jalanan pasti akan diperbaiki. Mungkin kalau diperlebar ini kayaknya tidak mungkin. Sepertinya masyarakat tuh berat untuk tanahnya. Barang sedikit buat pelebaran mungkin berpikir mereka. Jadi besar kemungkinan jalur ini tidak akan diperlebar, tapi kalau diperbaiki biar perjalanan jadi lancar, ya pastilah. Kalau itu perkembangannya semakin pesat, begitu guys. Nah, kalau menuju Denpasar ini kira-kira butuh waktu mungkin 30 menit guys, karena ini tempatnya juga tidak begitu jauh, terlebih lalu lintas saat ini pasca pandemi ini masih sedikit sepi. Yang tidak enak itu karena jalan yang kita lewati ini banyak berlubang, jadi tidak mengasihkan. Cuma karena ini jalur yang paling singkat untuk menuju Denpasar, terpaksalah kita lewati
ya pelan-pelan, yang penting sampai di tujuan. Enggak saya orang kendaraan yang berlawanan juga mereka pelan-pelan melaju. Memang situasinya jalan begini, kalau ngebut mah repot guys. Nah ini sebentar kita ini sudah memasuki jalan raya Tanah Lot guys. Jadi kalau kawan-kawan yang biasanya rombongan bus yang baru datang dari Jawa itu, kalau menuju objek wisata masuk ke Bali pertama kali, mereka akan dibawa ke, biasanya ini guys, bukan yang luar biasa. Biasanya mereka akan dibawa pertama menuju Tanah Lot, begitu guys. Nah sepulang dari Tanah Lot baru mereka akan dibawa ke penginapan untuk beristirahat. Soalnya daripada dibawa besok, mendingan sekalian dibawa hari pertama masuk ke Pulau Bali, atau biasanya di hari terakhir, karena ada objek wisata yang memotong perjalanan terakhir ke Gilimanuk, di daerah ke objek wisata Danau Beratan. Jadi ini yang pertama, atau di Danau Beratan itu yang pertama, tapi umumnya yang ke Tanah Lot ini yang pertama. Nah ini kita sudah ada di jalur jalan raya Tanah Lot. Nah ini kalau kita lurus ini akan menuju ke jalan ke objek wisata Tanah Lot, begitu guys. Nah kalau jalan di sini sudah aman, tidak ada jalan yang berlubang. Nah kalau lurus itu saya bilang ke Tanah Lot, tapi ini kita tidak main ke Tanah Lot, kita harus ke Denpasar. Jadi kita harus belok ke kiri menuju Denpasar guys. Nah ini sekarang kita akan menuju Jalan Raya Canggu. Di sini sudah banyak ada bangunan guys. Jadi perekonomian di sini sepertinya sudah bergeliat. Itu ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan yang tersebar di sepanjang jalur ini, begitu. Jadi situasi di sini biasanya memang jalur ini tidak padat guys. Kalau dari sini sampai jalur pertigaan Canggu itu cenderung tidak padat. Tapi kalau dari Canggu menuju Kuta itu yang biasanya lalu lintasnya padat. Kalau di sini memang sedikit lebih lengang, begitu. Karena beberapa kali lewat di sini, baik
ketika situasi pariwisata masih ramai juga belum pernah saya melihat kemacetan di jalur ini. Tapi kalau di Canggu Batu Mejan itu sampai Pantai Bravo, aduh, itu macetnya udah minta ampun dah. Sudah rasanya pingin jalan kaki doang. Ada ya begitulah namanya denyut perekonomian. Ada yang melonjak tiba-tiba, ada yang juga pelan-pelan, tapi sekarang sepertinya lebih banyak yang tiarap, bahkan tepar. Tidak bisa bilang apa, sepertinya begitu guys. Namun masih ada juga yang bisa jalan, bisa beroperasi. Itu bagaimana ceritanya saya sendiri tidak tahu. Bagaimana mengelola dananya itu bagaimana ya? Kok bisa bergeliat? Padahal keadaan sekarang sudah sangat tidak bisa untuk mencari jawabannya itu susah sekali guys. Tapi kok masih ada yang bisa bergeliat dengan usahanya. Wah, hebat itu. Yang tidak hebat itu saya guys. Untuk makan sudah susah, apalagi untuk bayar hutang. Syukur-syukur bisa makan itu sudah sangat bersyukur sekali. Tapi memang sulit guys, sangat sulit di era sekarang ini. Kalau tahu bakalan begini mungkin saya tidak akan gambling, berusaha. Ya namanya sudah terlanjur mau bilang apa. Pepatah bilang nasi sudah jadi bubur, ya mendingan kita makan bubur saja. Tidak apa-apa juga, perutnya jadi kenyang walaupun lambat. Nah ini kita masih di mana ya? Sebenarnya kita masih di Tabanan ini. Bentar lagi mau masuk wilayah Badung. Lampu merah. 10 menit, 15 menit. Ini sudah sedikit ramai guys, sudah banyak kendaraan yang berlalu lalang. Tapi tidak
tidak sebanyak dulu kali, cuma lumayan sudah banyak. Nah, sampai sini kita baru 14 menit tadi saya lihat guys dari tempat tadi. Jadi perkiraan saya itu butuh waktu 30 menit sampai di Denpasar. Perkiraan ya mungkin di bawah 1 jam mungkin, karena saya jalannya nyantai, tidak dikejar-kejar penjahat. Maksudnya tidak buru-buru guys. Mungkin butuh waktu sekitar 1 jaman, tapi nggak apa-apa, karena saya memang tidak mengejar waktu sekian menit sampai di Denpasar, enggak. Ini kita lagi menikmati perjalanan di sepanjang Kedungu Denpasar. Nah, ini adalah jalan raya Canggu. Ini udah jalan raya Canggu guys. Jalur ini hampir mirip dengan jalur tadi. Jalannya memang tidak padat. Oh, masih ada bule di sini guys. Kenapa ya? Mereka baru datang apa tidak bisa pulang ya? Tidak usah mencari tahu. Nah, ini kita sudah ada di Pererenan. Pererenan ini masuk wilayah mana ya? Dia sudah masuk wilayah Badung ini. Sudah wilayahnya Kabupaten Badung ini. Ini sudah wilayah Kabupaten Badung guys. Sebentar lagi kita akan memasuki wilayah kota Denpasar. Nah, kalau daerah ini sudah lumayan ada perkembangan penunjang sektor pariwisata guys. Sudah banyak bangunan-bangunan semacam arshop, semacam minimarket, semacam restoran. Sudah lumayan banyak di sini guys. Masih boleh dibilang sekelas internasional mungkin. Mungkin kalau saya mah bisa bilang mungkin doang, karena kita juga tidak sampai bertanya ke akar-akarnya. Kalau jalur ini masih boleh dibilang cukup aman. Maksudnya di tahun-tahun sebelumnya, karena tempat penginapan atau tempat hiburan di daerah ini belum sepadat di daerah Canggu. Jadi mungkin wisatawan berkunjung ke sini tidak sebanyak yang ke Canggu. Nah, ini tadi saya baca sudah masuk desa Canggu. Ini kita sudah masuk wilayahnya Canggu. Nah, ini kalau kita ke kanan
itu kita akan diarahkan ke pantai yang ada di Canggu yang banyak tempat hiburan. Itu kalau kita datang dari arah barat tadi guys, maksudnya datang dari arah Kedungu, nanti kita bisa atau datang dari arah Tanah Lot bisa masuk ke sana menuju ke pantai Batu Bolong atau pantai Canggu atau pantai apa namanya yang banyak tempat hiburan di sana. Silahkan tanya-tanya langsung ke sana guys. Tapi kalau kita datang dari arah Denpasar biasanya masuknya lewat sini guys. Setelah traffic light ini kita biasanya masuknya lewat sini. Jadi arahnya juga sama menuju ke Canggu begitu. Nah ini kalau ke kanan kita akan menuju ke Canggu, tapi kita akan berjalan lurus menuju Denpasar 26 menit. Sekarang kalau nongkrong di sini juga percuma guys, tidak ada apa yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa memberi makan. Jadi mendingan kita berbalik ke Denpasar. Nah, jalur yang padat itu ini dah guys. Biasanya dari perempatan itu sampai perempatan Padonan namanya. Itu kalau dari arah sini kendaraannya akan cenderung padat, sebab yang keluar dari penginapan yang ada di Canggu akan melewati jalur ini menuju ke tujuan perjalanan mereka. Nah makanya jalur ini yang cenderung padat. Di masa pariwisatanya masih normal dulu. Kalau sekarang selama pandemi ini belum pernah saya melihat situasi yang padat merayap di sini, kecuali pikiran saya aja yang mengatakan kadang-kadang ini padatnya merayap. Cuma artinya enggak. Kalau dulu ya betul memang, karena juga kita pernah melihat di lapangan ya seperti itu yang kita ceritakan begitu guys. Nah ini kita sudah mengarah di kalau lurus kita akan menuju Pantai Berawa guys, Pantai Berawa. Bisa juga tembus ke Peti Tenget atau ke Seminyak begitu. Ada jalan tembusnya ke Seminyak. Tapi ini kita akan ke Denpasar, jadi kita akan berbelok ke kiri guys. Jadi kawan-kawan yang tumben ke Bali
kayaknya mengabarkan jalan-jalan yang ada di sini tidak susah. Itu dikarenakan jalannya sedikit sangat mudah, apalagi ada pemandu dari Google Map, pasti gampang. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini jalurnya tidak ramai. Sudah masih lengang. Kalau begini enaknya kita bisa berkendaraan nggak sampai stres. Kalau jalurnya padat, waduh, bisa bikin otak ini mumet karena lama sampai ke tempat tujuan. Jeleknya ya cari orderannya yang susah. Cari orderan susah, sama dengan penghasilannya jadi berkurang. Kalau kita pengennya kan orderannya selalu ada, ke sana bawa orderan, pulang bawa orderan, itu enak itu. Ke sana bawa orderan, pulang kosong, itu yang susah. Aduh. Mau bilang apa juga kagak bisa, guys. Palingan kita dibilangin ya sabar, ya tunggu. Bayar utangnya nggak bisa sabar dan nggak bisa tunggu. Jadi bingung. Bingung kita jadinya. Beli bensin aja kagak bisa. Susah. Nah, ini kayak ini kita masih berada di wilayah Badung, guys. Ini saya sudah mau dekat perbatasan antara Badung dan Denpasar. Mungkin tidak butuh waktu yang lama sampai di Denpasar. Ini berapa menitnya? Nggak jelas ya, Mbak. Lihat, 34 menit. Baru 34 menit kita nih sampai di sini. Ya, santai dulu, menunggu lampu hijau. Kok gak jelas ya? Berapa menit ini sudah sampai di sini?
34 menit. Oh iya, 34 menit. Baru 34 menit perjalanan yang santai nih guys. Saya sudah ada di daerah Kerobokan. Udah hijau. Sudah hijau, apa kita akan sampai bisa melewati traffic light ini? Apa kita akan dihadang merah lagi ya? Mudah-mudahan. Oh, dihadang. Nongkrong lagi sebentar. Nambah nongkrong dulu guys, karena lampunya masih merah. Mata saya sudah nggak jelas lihat nih guys. 36 apa berapa ini? Iya 36 baru 36 menit. Waduh, cepat sekali sore. Masih di perapatan Kerobokan. Posisi masih di perapatan Kerobokan. Banyak juga yang berlalu lalang. Apa karena hari Sabtu ya? Lalu lalang, banyak yang berlalu lalang. Berlalu lalang entah kemana. Pengamennya kasihan. Tapi keren. Hidup ini susah. Hijau. Kita cus. Kita cus lagi. Kita masih ada di wilayah Badung guys. Masih di Badung ini, belum sampai di perbatasan antara Badung dan Denpasar. Banyak yang berupacara. Mungkin sekitar berapa meter lagi nih ya? Sekitar 300 meter ini kita sudah ada di perbatasan antara Badung dan Denpasar guys. Sudah dekat. Kita sudah mendekat wilayah kota Denpasar begitu. Saya kira
kira 30 menit sampai Denpasar, ternyata tidak. Ternyata lebih dari 30 menit kita baru bisa sampai di Denpasar. Nah, ini kita akan meninggalkan Kabupaten Badung. Ini adalah perbatasan antara Denpasar dengan Kabupaten Badung. Begitu guys. Kayaknya di pohon yang besar itu guys, perbatasannya. Nah, ini yang pohon besar ini. Nah, ini kayaknya ini perbatasan antara Badung dan Denpasar. Saya juga kurang jelas yang mana ya, tapi yang ini kita sudah ada di wilayah Kota Denpasar. Kita sudah sampai di Kota Denpasar, sudah masuk di wilayah kotanya. Kalau ibu kotanya belum. Lumayan juga perjalanannya, 30 menit lebih, berarti 45 menit ya. Tapi tidak 1 jam lah kalau sampai di pangkalan saya. Baru kemarin beli bensin 50.000, sekarang sudah habis, cepat banget. Waduh, hidup ini kok boros sekarang guys. Bagaimana ini ya? Kena merah lagi. Kena merah lagi, kita standby dulu. Kita sudah ada di wilayah Kota Denpasar, sudah ada di Padang Sambian. Ini perbatasan apa? Wilayah Denpasar yang berbatasan dengan Badung guys. Orang kok gak mau minggir ya. Aneh. Zaman susah banyak manusia aneh. Zaman susah banyak manusia aneh. Zaman aneh banyak manusia susah. Kira-kira sama nggak guys? Mohon untuk dieja itu. Zaman susah banyak manusia aneh. Zaman aneh banyak manusia susah. Kok jadi ke sana ya? Nanti aja dicari ininya, padan katanya itu apa maksudnya. Zaman susah banyak manusia aneh. Zaman aneh banyak manusia susah. Kira-kira ada tak zaman aneh guys? Orang sekarang banyak bilang ini zaman susah. Susah begini, susah begitu.
ini kita akan semakin mendekat dengan pusat kota dari kota Denpasar. Sudah semakin mendekat, guys. Karena Denpasar itu tidak luas, jadi satu dengan yang lainnya masih berdekatan. Sudah berapa menit ya? 45 menit. 45 menit lumayan ya perjalanan, sekitar 50 menit mungkin nih. Kena merah lagi. Oh, dapat gairah lagi. Ke jalan mana nih? Udah bisa jalan. Oh, udah mau hijau. Lupa udah mau hijau. Kita akan menuju ke pusat kota, tetapi pemberhentian saya tidak di pusat kota, guys. Tuh, zaman susah ada proyek tetap jalan. Bagi yang punya duit, bagi yang tidak punya duit, nonton aja dah. Hanya bisa menonton.